Gangguan penyakit infeksi oleh kelompok 5 kelas D angkatan 2022. Pendahuluan. Kimia klinik merupakan ilmu kuantitatif yang berhubungan dengan pengukuran sejumlah zat penting dalam cairan tubuh atau yang disebut dengan analit secara biologis untuk tujuan diagnostik, terapeutik, monitoring, dan prognosis. Cairan tubuh yang dapat digunakan adalah darah utuh, serum dan plasma, urin, cairan cerebrospinal, cairan sinovial, dan lain-lain. Berikut penyakit infeksi. Penyakit infeksi ini merupakan satu kumpulan jenis-jenis penyakit yang mudah menyerang anak-anak yang disebabkan oleh infeksi virus, infeksi bakteri, dan infeksi parasit. Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling utama di negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Berikut ada mekanisme terjadinya gangguan infeksi. Penyakit infeksi terjadi karena ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit masuk ke dalam tubuh dan mulai berkembang biak. Mikroorganisme ini disebut patogen. Proses infeksi umumnya melibatkan beberapa tahap berikut. Yang pertama, penularan seperti kontak langsung, kontak tidak langsung, vektor droplet, fekal oral. Yang kedua, invasi. Setelah masuk ke tubuh, patogen akan berubah mencari tempat yang cocok untuk berkembang biak. Mereka dapat masuk melalui kulit yang luka, saluran pernapasan, saluran pencernaan, atau saluran urogenital. Ketiga, kolonisasi. Patogen mulai berkembang biak dan membentuk kolonil di dalam tubuh. Mereka akan bersaing dengan mikroorganisme normal yang ada dalam tubuh. Yang keempat, infeksi. Jika patogen berhasil mengatasi sistem kekebalan tubuh, mereka akan menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh. Kerusakan ini memicu respons inflamasi yang ditandai dengan gejala seperti demam, nyeri, dan kemerahan. Dan yang terakhir, penyakit. Jika infeksi tidak segera diatasi, kerusakan pada jaringan tubuh dapat menyebabkan penyakit. Gejala penyakit yang timbul akan bervariasi tergantung pada jenis patogen dan organ yang terinfeksi. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi terkena penyakit infeksi, yang dimana faktornya ini ada dua. Yang pertama itu faktor dari dalam tubuh atau disebut intrinsik, dan faktor dari luar tubuh yang disebut dengan ekstrinsik. Oke, yang pertama itu kita bahas tentang faktor intrinsik, yang dimana kondisi atau karakteristik yang berasal dari dalam tubuh seseorang yang dapat meningkatkan risiko terkena infeksi. Nah, contohnya itu ada usia, yang dimana pada bayi, anak-anak, dan lansia itu umumnya memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum matang atau melemah sehingga lebih rentan terhadap suatu infeksi. Kemudian kita masuk ke jenis kelamin, yang dimana beberapa infeksi cenderung lebih sering menyerang jenis kelamin tertentu. Misalnya infeksi saluran kemih lebih sering terjadi pada wanita. Kemudian ada status gizi, yang dimana ketika kita kekurangan nutrisi dapat mempengaruhi atau dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan resiko infeksi dan lebih mudah terinfeksi. Kemudian selanjutnya itu ada genetik, yang dimana beberapa orang memang ini memiliki predisposisi genetik terhadap infeksi tertentu. Kemudian selanjutnya itu ada kehamilan. Kemudian kita masuk ke faktor ekstrinsik, yang dimana ini seperti yang kita ketahui bahwa ini dari luar tubuh, yaitu kondisi atau faktor lingkungan yang dapat meningkatkan resiko infeksi. Di faktor ekstrinsik ini yang pertama itu ada lingkungan. Seperti yang kita ketahui, ketika kita tidak dapat menjaga kebersihan, bisa saja dari bakteri-bakteri tersebut itu dapat menyerang kita sehingga menimbulkan suatu infeksi. Kemudian ada tingkah laku, kemudian ada kontak dengan sumber penularan, yang dimana di beberapa penyakit itu memang kita dapat tertular karena adanya kontak antara si pasien atau yang sedang
terkena suatu penyakit. Kemudian ada jarak perjalanan, pekerjaan, dan penggunaan obat-obat tertentu. Nah, obat-obat tertentu ini seperti kalau kita menggunakan obat antibiotik, yang dimana penggunaan antibiotik yang tidak tepat itu dapat menyebabkan resistensi antibiotik dan meningkatkan resiko infeksi oleh bakteri yang resisten. Nah, dari kedua tadi faktor, perlu diingat bahwa faktor intrinsik dan ekstrinsik ini seringkali berinteraksi satu sama lain. Nah, misalnya jika seseorang dalam sistem kekebalan tubuh yang melemah atau faktor intrinsik akan lebih mudah terinfeksi jika terpapar patogen di lingkungan yang tidak bersih. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi gangguan infeksi, yang dimana secara umum gangguan infeksi dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis mikroorganisme penyebabnya, lokasi infeksi, atau sistem organ yang terinfeksi. Nah, yang pertama itu kita masuk ke berdasarkan jenis mikroorganisme penyebabnya. Seperti yang dilihat pada PPT atau slide PPT ini, yang pertama itu ada infeksi bakteri, yang dimana contoh bakterinya itu ada Escherichia coli, kemudian ada Staphylococcus aureus, kemudian yang kedua itu ada infeksi virus, yang dimana contohnya seperti virus influenza, kemudian selanjutnya ada infeksi jamur, kemudian ada infeksi parasit. Nah, salah satu contoh penyakitnya itu yaitu cacar air, yang dimana cacar air ini adalah penyakit yang sangat menular dan umumnya menyerang anak-anak. Kemudian penyakit ini ditandai dengan munculnya ruam yang berisi cairan dan sangat gatal. Nah, ruam ini bisa muncul di seluruh tubuh termasuk wajah, kulit, kepala, dan bahkan di dalam mulut. Nah, penyebabnya itu oleh virus Varicella zoster. Nah, virus ini perlu diketahui bahwa ini sangat mudah tertular. Nah, untuk yang kedua itu ada berdasarkan lokasi infeksi, yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu infeksi lokal dan infeksi sistemik. Nah, pada infeksi lokal itu terbatas pada satu area tubuh seperti infeksi kulit, infeksi saluran kemih, atau infeksi gigi. Kemudian kedua itu ada sistemik, yang dimana menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah seperti sepsis atau bakteriemia. Nah, salah satu contoh penyakitnya yaitu infeksi saluran kemih atau ISK, yang dimana kondisi ketika bakteri biasanya seperti Escherichia coli masuk dan berkembang biak di dalam saluran kemih. Nah, penyebabnya ini berdasarkan lokasi infeksi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada infeksi saluran kemih bawah dan yang kedua itu ada infeksi saluran kemih atas. Nah, selanjutnya itu atau yang ketiga itu ada berdasarkan sistem organ yang terinfeksi, yang dimana terbagi. Yang pertama itu ada infeksi saluran pernapasan, kedua ada saluran pencernaan, ketiga ada infeksi saluran kemih, keempat infeksi kulit, kelima infeksi sistem saraf pusat, dan keenam itu ada infeksi sistem kardiovaskular. Nah, salah satu contohnya yaitu adalah penyakit tuberkulosis atau TBC, yang dimana penyakit menular yang umumnya menyerang paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini sangat tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim sehingga dapat bertahan hidup di dalam tubuh dalam waktu yang lama. Nah, penyebab tuberkulosis ini berdasarkan infeksi saluran pernapasan. Nah, tuberkulosis terutama menyebar melalui udara. Ketika seseorang yang terinfeksi TBC aktif batuk, bersin, atau berbicara, mereka akan mengeluarkan tetesan kecil yang mengandung bakteri TBC ke udara. Nah, sehingga orang lain yang menghirup udara yang terkontaminasi ini berisiko terinfeksi. Baik, selanjutnya itu pemeriksaan lab kimia klinik. Tujuan pemeriksaan laboratorium kimia klinik dari suatu penyakit yaitu yang pertama untuk menunjang diagnosis penyakit, kedua menentukan terapi atau pengobatan, kemudian memantau pengobatan, menentukan faktor risiko penyakit, mendeteksi dini penyakit, dan mengelola penyakit. Pemeriksaan kimia klinik dilakukan dengan menganalisis kadar zat dalam tubuh melalui sampel darah, urin, atau cairan tubuh lainnya. Pemeriksaan ini menggunakan metode reaksi kimia.
Yang pertama itu ada cecer air. Beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan. Yang pertama ada tes PCR atau polymerase chain reaction. Tes ini mencari materi genetik dari VZV dalam sampel. Tes ini paling sering dilakukan pada sampel cairan yang diambil dengan cara mengusap lepuk yang terbuka. Dalam beberapa kasus, cairan lain dapat digunakan, tetapi hasilnya tidak selalu akurat. Tes PCR dapat memberikan hasil dengan cepat dan merupakan tes yang paling berguna untuk mengonfirmasi infeksi VZV. Yang kedua ada tes kultur virus. Untuk tes ini, sel dari sampel uji usap ditumbuhkan di laboratorium dan kemudian diperiksa untuk VZV. Tes ini tidak seakurat tes PCR. Kemudian ada tes antibody fluorescence langsung. Tes ini juga dilakukan pada sampel uji usap yang dikirim ke laboratorium. Tes ini melibatkan penggunaan pewarna fluorescence dan mikroskop khusus untuk mencari VZV dalam sampel. Ini adalah tes cepat, tetapi tidak seakurat PCR. Kemudian ada tes antibody. Ini adalah tes darah yang mencari antibody VZV. Antibody adalah protein yang dibuat oleh sistem imun untuk melawan zat asing seperti virus dan bakteri. Pengujian untuk satu jenis antibody dapat menunjukkan apakah Anda sedang atau baru saja terinfeksi VZV. Pengujian untuk jenis antibody lain dapat menunjukkan apakah Anda pernah terpapar VZV. Baik, sebagai contoh itu di sini pertama-tama itu dia terpapar infeksi dan masa inkubasi, di mana masanya itu 7-17 hari. Kemudian timbul gejala awalnya itu 2-3 hari sampai muncul bercak-bercak pada tubuh, di mana itu dia bisa berjalan 5-8 hari sampai pada tahap desquamation atau tahap pengelupasan cacarnya. Kemudian yang kedua itu infeksi saluran kemih atau ISK. Pemeriksaan lab kimia klinik untuk mendiagnosis infeksi saluran kemih ini itu ada urinalisis, yaitu analisis sampel urin untuk mendeteksi sel darah merah, sel darah putih atau bakteri. Kemudian ada kultur urin, yaitu menentukan jenis bakteri agar dapat diberikan antibiotik yang tepat. Kemudian ada tes dipstick urin, yaitu pemeriksaan penunjang yang paling umum digunakan untuk menganalisis ISK atau infeksi saluran kemih. Selain urinalisis, pemeriksaan lain yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis ISK yaitu ada tes pencitraan seperti USG, CT scan, atau MRI. Kemudian ada sistoskopi, pemeriksaan dengan menggunakan peralatan medis khusus untuk melihat ke dalam kandung kemih. Di sini ada tabel frekuensi hasil pemeriksaan urinalisis pada pasien infeksi saluran kemih berdasarkan jumlah epitel, di mana jika jumlah sel epitel yang meningkat dalam urin bisa menjadi salah satu indikasi infeksi saluran kemih. Kemudian ketiga itu ada tuberkulosis, pemeriksaan lab kimia klinik untuk mendeteksi penyakit tuberkulosis. Yang pertama ada BTA mikroskopik, pemeriksaan untuk mendeteksi bakteri penyebab TBC yang dikenal juga sebagai pemeriksaan bakteri asam. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel cairan dahak. Kedua ada tes darah tuberkulosis, pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada kuman tuberkulosis dalam tubuh. Tes ini direkomendasikan bagi orang yang telah menerima vaksin TB. Kemudian ada uji expert MTB atau RIF, pemeriksaan untuk mendeteksi kompleks M tuberkulosis dan mutasi genetik yang dapat memprediksi resistensi terhadap rifampin. Kemudian ada tes IGRA atau interferon gamma release assay, pemeriksaan untuk mendeteksi posisi bakteri mikrobiom tuberkulosis yang menyebabkan tubuh terpapar TBC. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel darah. Kemudian ada tes Mantoux, pemeriksaan yang dilakukan dengan memasukkan cairan tuberkulin pada bagian bawah lengan melalui suntikan.
Kemudian ada ronsen toraks paru, pemeriksaan untuk memberikan gambaran kondisi paru-paru dan membantu mendeteksi adanya indikasi TBC. Kemudian ada pemeriksaan tuberkulosis antigen, pemeriksaan untuk mendeteksi antigen yang disekresi Mycobacterium tuberculosis. Contohnya itu pada pasien dengan hasil pemeriksaan BTA positif menunjukkan hasil pewarnaan Zell-Nielsen sampel sputum sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Pemeriksaan penunjang pada penyakit tuberkulosis atau TBC, di mana kami mengambil salah satu pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan standar ialah fototoraks PA atau posterior dan anterior. Pemeriksaan lain atas indikasi seperti foto lateral, top lordotik, oblik, dan CT scan. Pada pemeriksaan fototoraks, tuberkulosis dapat memberikan gambaran bermacam-macam bentuk atau multiform. Yang pertama, gambaran radiologik yang dicurigai sebagai lesi tuberkulosis aktif seperti adanya bayangan berawan atau disebut dengan nodular di segmen apikal dan posterior robus atas paru dan segmen superior robus bawah. Adanya cavity atau kerusakan terutama lebih dari satu dikelilingi oleh bayangan otak berawan dan nodular. Kemudian ada bayangan bercak miliar. Kemudian ada efusi pleura unilateral umumnya atau bilateral jarang. Gambaran radiologik yang dicurigai lesi tuberkulosis inaktif di mana yang pertama ada fibrotik, kalsifikasi, dan swert atau penebalan pleura. Baik, di sini adalah hasil fotoscan seorang pasien yang terinfeksi tuberkulosis, di mana kita lihat fotonya di mana paru-parunya ini ada banyaknya bercak-bercak berwarna abu-abu. Ini menandakan adanya tuberkulosis yang aktif. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang dari penyakit infeksi saluran kemih. Jadi di mana kami mengambil pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Di mana pemeriksaan ini menggunakan teknologi gelombang suara yang akan memperlihatkan bagian organ di dalam tubuh. Pada penyakit ini, USG menunjukkan gambaran sistem kemih pasien untuk menentukan masalahnya. Ultrasonografi sendiri sangatlah penting karena bisa membantu dalam mendiagnosis infeksi saluran kemih dengan beberapa cara seperti berikut. Yang pertama, mengidentifikasi perubahan pada organ-organ saluran kencing seperti pembesaran kandung kemih atau adanya batu ginjal. Yang kedua, membantu mendeteksi tanda-tanda komplikasi yang terkait dengan infeksi saluran kemih, antara lain peradangan atau kerusakan organ. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan sampel air seni untuk analisis laboratorium. Dengan begitu, dokter terbimbing ketika mengarahkan jarum sehingga memudahkan dalam pengumpulan sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pada USG untuk infeksi saluran kemih, kita bisa lihat hasil fotonya di mana di sini adanya penebalan saluran kemihnya karena terinfeksi saluran kemih. Kita bisa lihat bahwa ini terlalu tebal ya untuk kemih normal. Kita bisa lihat gambar kedua adanya benjolan. Ini salah satu akibat adanya infeksi saluran kemih. Terakhir, pemeriksaan penunjang penyakit cacar air, di mana kami mengambil pemeriksaan T-Zeng. Jadi pemeriksaan T-Zeng merupakan salah satu pemeriksaan penunjang yang mudah dilakukan dan biayanya terjangkau. Tes ini dilakukan dengan mengambil kerokan dari dasar vesikel kulit. Kerokan lalu diberi pewarna giemsa dan diperiksa di bawah mikroskop. Hasil positif akan memberikan gambaran badan inklusi dan sel datia berintik banyak. Namun, T-Zeng hanya mengonfirmasi bahwa lesi kulit disebabkan oleh herpes virus termasuk varicella zoster virus. Jadi ini adalah pemeriksaan T-Zeng di mana kita mengambil sampel di kulit, kemudian kita ambil uji gelas, lalu kita melakukan pewarnaan, dan ini hasil mikroskop adanya virus yang berwarna ungu.